ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, di sini ada yang bertanya apa maksud syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan? Apakah berarti tiap bisikan was-was yang menakutkan dan seterusnya? Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengabarkan dari keutamaan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Dibuka pintu-pintu rahmat, di sebagian riwayat pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Dibelenggu para syaitan. Ya. Para syaitan ini dibelenggu, di antara ulama mengatakan semua syaitan dibelenggu. Dan di antara ulama ada yang mengatakan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan durjananya, yang paling menyesatkannya. Dan itu datang dalam sebagian riwayat An-Nasai, wa suffidat maradatus syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan yang durjananya. Iya. Baik, sekarang muncul pertanyaan. Kalau syaitannya sudah dibelenggu, kenapa masih ada orang yang jatuh di dalam dosa? Ya. Baik, itu jawaban pertama tadi ya, bahwa syaitan dibelenggu durjananya. Berarti masih ada syaitan-syaitan kecil yang lepas. Dibangun di atas pemaparan itu. Dan jawaban yang kedua, dikatakan bahwa ajakan untuk berbuat dosa dan maksiat itu datang dari dua arah. Datang dari syaitan dan datang dari dirinya sendiri. Karena itu diri ini kadang dia mengajak. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu gemar memerintah dalam kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Karena itu Nabi SAW berlindung dari hal itu, dan kita diajari untuk berlindung. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Iya. Jadi kalau syaitannya dibelenggu, tapi dirinya sendiri dia taati panggilan syahwatnya, panggilan nafsunya, memang dirinya buruk, ya, gemar dengan dosa, apalagi dia sudah terbiasa dengan dosa dan maksiat, maka ini harus dia rubah di bulan Ramadan yang seperti ini. Dia harus berijtihad, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, supaya jiwanya itu terdidik bersih, dia mensucikan dirinya, sehingga gemar mengajak kepada ketaatan. Maka ini makna salah satu hal yang sangat penting di bulan Ramadan ini yang hendaknya kita benahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Di pertanyaan yang keduanya, bagaimana menjelaskan ke keluarga tentang takziah sampai hari ketiga? Bahwa itu tidak tuntunannya dari Rasulullah. Sedangkan kita tidak ikut takziah keluarga seolah-olah baik, dan seterusnya ya. Jadi kalau terkait dengan masalah takziah itu pada dasar syariat ada ya. Apa arti takziah? Takziah itu artinya membesarkan hati orang yang kena musibah, menghiburnya. Ya, kita seakan-akan termasuk orang yang menambal lukanya supaya dia tidak bersedih. Nah, itulah kita datang menghiburnya, mendoakannya, memberi bantuan untuknya kalau dia perlu bantuan. Ya, jadi menunjukkan adanya orang-orang yang bersamanya memikul dari kesedihan yang sedang dialami. Nah, itu yang dimaksudkan dengan takziah, dan itu adalah hal yang disyariatkan. Tapi yang dilarang itu adalah berkumpul-kumpul acara setelah mayit dikuburkan. Karena telah syah dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna na'uddu al-ijtima' ba'da dafnil mayyit wa sun'atit ta'am lahum minan niyaha. Kami menghitung kumpul-kumpul setelah si mayit dikuburkan dan membuat makanan untuk itu. Kami menghitungnya sebagai meratap yang diharamkan oleh Rasulullah. Niyah itu meratap dihitung sebagai perkara jahiliyah, sebagai hal yang diharamkan. Iya. Jadi kalau dia buat acara-acara khusus berkumpul manusia setelah mayit dikuburkan, apalagi
dia buat acara membebani diri sendiri dengan menyembelih, ya berhutang misalnya, atau dengan hal yang seperti itu, maka ini adalah hal yang jauh dari syariat. Ya, karena itu harusnya orang-orang yang melihat saudaranya, itulah yang bergerak untuk memberi bantuan. Bukan saudaranya yang tertimpa musibah mengeluarkan duit untuk menjamu orang-orang yang datang. Tapi harusnya orang-orang yang datang bertakziah itu yang memberikan makanan untuknya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, kata beliau, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Buatlah untuk keluarga Ja'far makanan. Diperintah kepada para sahabat membuatkan makanan untuk mereka, untuk keluarga Ja'far yang baru saja ditinggalkan. Ya, maka itu cara bertakziah. Adapun kalau misalnya keluarga kita melakukan acara takziah tersebut karena dia adalah acara pada dasarnya berkumpul-kumpul seperti itu dilarang oleh Nabi, maka kita datang bukan pada saat berkumpulnya. Ya, kita datang mungkin di waktu lain. Kita memang datang dengan bentuk yang disyariatkan. Kita menghibur hatinya, kemudian menyampaikan bela sungkawa, mendoakannya. Atau kalau kita punya kemampuan, kita bawakan sesuatu dari makanan atau dari uang atau yang semisal dengannya untuk membantunya, maka itu adalah hal yang baik. Dan itu tidak mesti kita datang di saat orang-orang sedang berkumpul-kumpul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.